Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di seluruh penjuru Nusantara? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar, walaupun harus belajar di rumah masing-masing. Kondisi masyarakat di zaman jahiliyah sebelum mengenal agama tauhid, mulai dari menyembah patung, minum-minuman khamar, berjudi, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan mengapa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul Allah adalah agar menjadi pedoman bagi manusia agar menjadi lebih baik. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini akan kita bahas bersama saya, Sinar Kumalasari, dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Sangatta Kutai Timur. Mari kita simak bersama. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah anak-anakku sekalian kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah anak-anakku sekalian, kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, agar memberikan rasa tenang dan tentram bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad
dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kedua, menyebutkan kitab-kitab yang wajib diimani dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan isi kitab-kitab Allah dengan tepat. Yang keempat, menyebutkan nama-nama nabi yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Sebagai pengantar materi ini, mari anak-anakku kita menyimak cuplikan video yang cukup baik tentang kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak cuplikan video ini. Sampailah kemudian suatu hari, beliau berjalan dengan pedang terhunus untuk segera menghabisi Rasulullah SAW. Namun di tengah jalan, beliau dihadang oleh Abdullah An-Naham Al-Adawi. Seraya bertanya, "Hendak kemana engkau ya Umar?" "Aku hendak membunuh Muhammad," jawab Umar bin Khattab. "Apakah engkau akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhra jika engkau membunuh Muhammad? Jangan-jangan engkau sudah murtad dan meninggalkan agama asalmu?" tanya Umar bin Khattab. "Maukah engkau kutunjukkan yang lebih mengagetkan dari itu, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan iparmu telah murtad dan telah meninggalkan agamamu," kata Abdullah. Setelah mendengar hal tersebut, Umar langsung menuju ke rumah adiknya. Saat itu, di dalam rumah tersebut terdapat Khattab bin Arad yang sedang mengajarkan Al-Quran kepada keduanya, yaitu Fatimah, saudara perempuan Umar dan suaminya. Namun, ketika Habbab merasakan kedatangan Umar, dia segera bersembunyi di balik rumah. Sementara Fatimah segera menutupi lembaran Al-Quran. Sebelum masuk rumah, rupanya Umar telah mendengar bacaan Habbab. Lalu dia bertanya, "Suara apakah yang tadi saya dengar dari kalian?" "Tidak ada suara apa-apa, kecuali obrolan kami berdua saja," jawab mereka. "Pasti kalian telah murtad," kata Umar dengan geram. "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran bukan berada pada agamamu?" jawab ipar Umar. Mendengar jawaban tersebut, Umar langsung menendangnya dengan keras hingga jatuh dan berdarah. Fatimah segera membangunkan suaminya yang berlumuran darah. Namun Fatimah pun ditampar dengan keras hingga wajahnya berdarah. Maka berkatalah Fatimah kepada Umar dengan penuh amarah, "Wahai Umar, jika kebenaran bukan terdapat pada agamamu, maka aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah." Melihat keadaan saudara perempuannya dalam keadaan berdarah, timbul penyesalan dan rasa malu di hati Umar. Lalu dia meminta lembaran Al-Quran tersebut. Namun Fatimah menolaknya, seraya mengatakan bahwa Umar najis dan Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang telah bersuci. Fatimah memerintahkan Umar untuk mandi jika ingin menyentuh mushaf tersebut, dan Umar pun menurutinya. Setelah mandi, Umar membaca lembaran tersebut. Lalu dia membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Kemudian dia berkomentar, "Ini adalah nama-nama yang indah nan suci." Kemudian beliau terus membaca hingga sampai suatu ayat yang artinya, "Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku,
maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surah Thaha ayat 14. Betapa indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Mendengar ucapan tersebut, Khabbab bin Arat keluar dari balik rumah seraya berkata, "Bergembiralah wahai umat. Saya berharap bahwa doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis lalu adalah untukmu." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua orang yang lebih engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang berada di sebuah rumah di kaki bukit Safa. Umar bergegas menuju rumah tersebut seraya membawa pedangnya. Tiba di sana, dia mengetuk pintu. Seseorang yang berada di dalamnya berupaya mengintipnya lewat celah pintu. Dilihatnya, Umar bin Khattab datang dengan garang bersama pedangnya. Segera dia memberitahukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka pun berkumpul. Kemudian Hamzah bertanya, "Ada apa?" "Umar," jawab mereka. Kemudian Hamzah berkata, "Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang membawa kebaikan, maka kita sambut. Tapi jika dia datang membawa keburukan, kita bunuh dia dengan pedangnya sendiri." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar Hamzah menemui Umar. Lalu Hamzah segera menemui Umar dan membawanya menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang baju dan gagang pedangnya, lalu ditariknya dengan keras seraya berkata, "Engkau wahai Umar, akankah engkau terus begini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu, sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Maka berkatalah Umar, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah." Kesaksian Umar tersebut disambut gema takbir oleh orang-orang yang berada di dalam rumah saat itu, hingga suaranya terdengar ke Masjidil Haram. Masuk Islamnya Umar menimbulkan kegemparan di kalangan orang-orang musyrik. Sebaliknya, disambut sukacita oleh kaum muslimin. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kita telah menyimak cuplikan video bersama-sama tentang masuknya Islam Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam di tahun ke-6 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Umar berusia 33 tahun. Umar ini memiliki postur yang tegak dan kuat, serta berperawakan yang tinggi. Umar dikenal memiliki watak yang keras dan juga tegas. Akan tetapi, watak kerasnya si Umar dapat luluh ketika Umar membaca Quran Surah Thaha ayat 14. Ketika Umar selesai membaca Quran Surah Thaha ayat 14, Umar meminta untuk dipertemukannya kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dan saat Umar dipertemukan dengan Nabi Muhammad, disitulah Umar mengucapkan syahadat. Dan Umar telah masuk Islam. Informasi dalam cuplikan video itu ternyata sangat relevan dengan surah Al-Maidah ayat 16. Mari anak-anakku, kita baca bersama-sama Quran surah Al-Maidah ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita meliterasi ayat tadi, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 16. Apakah itu? Yang pertama, untuk mencapai keselamatan dan ketentraman, seseorang harus berada di atas jalan Allah, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi semua orang untuk sampai ke jalan tersebut. Kedua, hanya manusia yang senantiasa berada dalam naungan agama samawi yang dapat menghantarkan kerukunan dalam hidup, ketentraman, dan kesejahteraan. Yang ketiga, pekerjaan yang menghantarkan manusia kepada Tuhan adalah berbeda-beda. Amal saleh setiap orang juga berbeda-beda. Tapi apabila tujuannya untuk memperoleh keridhaan Allah, maka semuanya akan berujung pada satu jalan. Dan jalan itu adalah Shiratul Mustaqim. Nah, sekarang anak-anakku semakin paham bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu dan kitab-kitab itu dengan maksud agar hambanya menjadi terarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar manusia dapat hidup dalam kedamaian serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguh indah jika pemahaman dan keyakinan ini dapat tertanam dalam hati dan mempengaruhi cara hidup kita. Selanjutnya, anak-anakku, kita akan membahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman. Iman menurut bahasa, iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu imanan. Artinya beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa sesuatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Iman menurut istilah yaitu keadaan yang berdasar dari keyakinan yang mencakup semua perkataan dan perbuatan yang diyakini, perbuatan hati, serta anggota badan. Selanjutnya, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti
percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Nah, anak-anakku, kita lanjut ke materi tentang nama-nama kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi 7 larangan dan 3 perintah. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihi salam, yakni kaum Nasrani. Kitab ini berisi tentang tuntutan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi pada kurun waktu tahun 611 hingga 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat. Nah, anak-anakku, mari kita simak bersama tentang kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu yang pertama kali. Ketika usia beliau mendekati 40 tahun, beliau telah banyak merenungi keadaan kaumnya dan menyadari banyak keadaan kaumnya tidak sejalan dengan kebenaran. Beliau pun mulai sering uzlah atau mengasingkan diri dari kaumnya. Beliau biasa bertahanut di Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur dengan membawa bekal air dan roti gandum.
Gua Hiro merupakan gua kecil yang berukuran lebar 1,75 hasta dan panjang 4 hasta dengan ukuran zirah hadid atau ukuran hasta dari besi. Ketika usia beliau genap 40 tahun, tanda-tanda kenabian semakin nampak dan bersinar. Di antaranya ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau SAW bersabda, "Sungguh, aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi, dan aku masih mengenalkan sampai sekarang." Hadis riwayat Muslim nomor 2277. Kemudian di antara tanda lainnya adalah mimpi-mimpi beliau semakin jelas yang disebut dengan ru'ya asyaliha atau ru'ya asyadikoh, dan ini merupakan salah satu tanda kenabian. Rasulullah SAW bersabda, "Mimpi yang benar adalah salah satu dari 46 tanda kenabian." Hadis riwayat Muslim nomor 2263. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, Al-Baihaqi mengisahkan bahwa masa ru'ya asyaliha berlangsung selama 6 bulan. Berdasarkan hal ini, maka permulaan kenabian dengan adanya ru'ya asyaliha terjadi pada bulan kelahiran beliau, yaitu Rabiul Awal, setelah beliau genap 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam kondisi terjaga terjadi pada bulan Ramadan. Fathul Bari. Ketika uzlah beliau memasuki tahun ketiga, tepatnya di bulan Ramadan, Allah Ta'ala menakdirkan ketika itu turun wahyu pertama kepada beliau dan diangkatnya beliau menjadi nabi. Malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa wahyu pertama. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, anak-anakku, itulah kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu yang pertama kali. Kita lanjut ke materi pokok-pokok ajaran dalam kitab Allah. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat. Yang pertama, yaitu larangan menyembah patung atau berhala. Yang kedua, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. Yang ketiga, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang keempat, perintah menghormati kedua orang tua. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, larangan berbuat zina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesembilan, yaitu larangan mengambil hak orang lain. Selanjutnya yaitu pokok-pokok ajaran dalam kitab Zabur. Yang pertama yaitu kumpulan pujian-pujian atas segala nikmatnya. Yang kedua, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Al-Quran meliputi 1. Akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Kedua, akhlak, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah pokok-pokok ajaran dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab Allah berisi tentang petunjuk bagi manusia agar selamat menjalani kehidupan dunia dan akhirat.
Dengan kitab-kitab Allah, manusia memiliki pegangan yang jelas sehingga tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang agama. Selanjutnya, kita akan membahas Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran ini sebagaimana tertuang dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan dengan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut surah Madaniyah. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul penerimanya. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya kembali berpesan kepada anak-anakku sekalian, kita sebagai umat Islam belum cukup beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tetapi harus senantiasa membaca, mempelajari, dan memahami isi kandungannya, sehingga kita tahu aturan-aturan dalamnya untuk selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.